Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kita simak dulu cuplikan video berikut ini ya. Sebentar. Oke. Tapi mayoritas kalian laksana buih di tengah lautan. Kenapa? Nggak punya prinsip dalam berakidah. Nggak punya prinsip dalam beragama, gampang terombang-ambing. Bahkan ulamanya pun sudah terbelah, terbagi dua. Ada ulama su' dan ulama khair. Siapa ulama khair? Ulama yang menuntun kita pada jalan kebenaran. Ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulama yang akan dibenci, dicaci maki oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itulah ulama-ulama khair yang wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, saudara. Dan siapa ulama-ulama su'? Ulama-ulama yang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya, memikirkan organisasinya saja. Dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dihina. Dia tidak akan pernah marah ketika nabinya dinistakan. Dia tidak akan pernah marah ketika kitab sucinya dilecehkan, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau wajib hukumnya bertindak tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara kalian. Jangan terbalik, saudara. Ama saudara sendiri bengisnya minta ampun, ama saudara sendiri luar biasa, su'udzonnya luar biasa, fitnahnya luar biasa. Tapi terhadap orang-orang kafir, bahkan kafir harbi, mereka bisa cipika-cipiki, mereka bisa bekerja sama hanya untuk kepentingan dunia saja, saudara. Oke. Jadi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya luruskan ya. Saya coba petik beberapa hal dan ingin saya luruskan dari ceramah sang Ustadz pemberani ini ya. Kalau sempat Pak Ustadz ini melihat video saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata, Ustadz. Saya beragama Kristen Protestan. Nah, kenapa saya non-Muslim, saya bukan beragama Islam, tapi saya mau mengomentari ceramah Ustadz ini, karena ceramah Ustadz ini menyinggung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau ceramahnya tidak menyinggung terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya pikir saya tidak punya hak sama sekali untuk mengomentarinya. Tapi ini menyangkut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, sekali lagi yang berbineka tunggal ika, maka saya pikir perlu sekali untuk saya tanggapi, saya komentari, demi meluruskan pandangan masyarakat terkait ceramah Ustadz. Yang pertama yang saya petik di sana, Ustadz mengatakan bahwa umat Islam tidak akan memberontak terhadap negara. Saya akui itu, ya. Saya akui itu, dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia juga harus sepakat bahwa umat Islam tidak pernah dan tidak akan pernah memberontak terhadap negara. Yang memberontak terhadap negara adalah oknum dan kelompok tertentu. Dan oknum dan kelompok tertentu tersebut tidak mewakili agama. Mereka mewakili pemahaman mereka sendiri. Tidak sama sekali mewakili agama. Jadi menurut saya, Ustadz, seluruh rakyat Indonesia harus sepakat bahwa umat Islam, bahkan bukan cuma umat Islam saja, seluruh umat beragama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukanlah agama pemberontak. Yang memberontak adalah oknum atau pihak tertentu. Kita harus sepakati itu secara fair, bahwa umat Islam tidak pernah dan tidak akan pernah memberontak terhadap negara, tetapi juga kita harus sepakat bahwa yang memberontak terhadap negara adalah oknum dan kelompok tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz mengatakan
ada sekelompok ulama yang memusuhi umat Islam, tetapi terhadap musuhnya, terhadap orang-orang kafir, bahkan terhadap kafir harbi, mereka akrab bahkan sampai cipika-cipiki demi kepentingan duniawi. Nah, ini yang perlu saya luruskan, bahwa di Indonesia ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan ke-6 pemeluk agama ini, Ustadz, bukan bermusuhan. Mereka ini bersaudara dalam kemanusiaan, Ustadz. Jadi menurut saya, Ustadz keliru ketika mengatakan terhadap musuh mereka baik, cipika-cipiki dan lain sebagainya, demi kepentingan duniawi. Saya kira Ustadz keliru. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika mengakui ke-6 agama ini, dan ke-6 kaum pemeluk agama ini adalah bersaudara dalam kemanusiaan, bukan bermusuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustadz mengatakan bahwa mereka diam ketika para ulama dinistakan, dizolimi, dan dikriminalisasi. Mereka diam ketika kitab suci dinistakan, agama dinistakan, dan lain-lain sebagainya. Yang ingin saya koreksi adalah ikon yang coba Ustadz angkat di situ adalah sosok Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Menurut saya ini keliru. Soal Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith, mereka tidak dikriminalisasi, Tats. Mereka itu melakukan tindakan kriminal. Jadi kalau Ustadz katakan bahwa para ulama dikriminalisasi, lantas yang Ustadz angkat di situ adalah sosok Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith, menurut saya Ustadz keliru. Dan kemudian soal penistaan agama, soal penistaan kitab suci, Tats, Habib Rizik Syihab adalah yang paling banyak menistakan agama lain. Jadi yang Ustadz maksud itu siapa? Yang menista agama itu siapa? Yang menghina agama itu siapa? Yang menista kitab suci, yang menghina kitab suci itu siapa? Karena bukti-bukti terlalu banyak menunjukkan bahwa yang paling banyak menghina dan menistakan agama-agama lain yang diakui oleh negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Habib Rizik Syihab. Kalau Habib Bahar bin Smith belum ya, saya belum melihat Habib Bahar bin Smith secara vulgar menghina dan menistakan agama lain. Tapi Habib Rizik Syihab terlalu banyak jejak digital, terlalu banyak bukti-bukti yang menunjukkan beliau secara vulgar dan secara ekstrim menghina dan menistakan agama-agama lain. Jadi nggak cocok sama sekali ketika Ustadz mengangkat isu penistaan agama, lantas ikon yang Ustadz angkat adalah Habib Rizik Syihab, itu nggak cocok. Soal kriminalisasi juga nggak cocok. Karena Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith itu melakukan tindakan kriminal, bukan dikriminalisasi. Mereka melakukan tindakan kriminal, tindakan melawan hukum. Jadi mereka bukan dikriminalisasi, melainkan mereka melakukan tindakan kriminal. Dan ketika mereka ditindak oleh aparat penegak hukum, tentunya aparat penegak hukum juga tidak asal menindak. Aparat juga hormat terhadap ulama. Aparat juga merasa segan terhadap ulama. Tapi ketika bukti-bukti yang dikantongi oleh aparat itu cukup dan dianggap kuat untuk mendakwa seseorang, aparat sebagai penegak hukum harus bertindak demi keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tugas mereka. Mereka digaji oleh negara memang untuk menegakkan hukum. Kalaupun memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat itu, kita sebagai masyarakat pun wajib untuk memantau, mengontrol, mengoreksi. Tentunya dengan cara-cara yang beradab. Tentunya dengan cara-cara yang berakhlak. Tentunya dengan mengedepankan sopan santun. Tentunya dengan cara-cara yang beretika. Tidak dengan ujaran kebencian. Tidak dengan ujaran permusuhan.
Tidak dengan memprovokasi masyarakat untuk bangkit melawan pemerintah dan aparat. Tidak seperti itu. Saya kira hanya itu yang ingin saya koreksi dari ceramah Ustadz. Menurut saya Ustadz adalah Ustadz yang sangat pemberani. Saya patut bangga dan hormat terhadap Ustadz. Hanya saja narasi yang Ustadz angkat dan kemudian ikon yang coba Ustadz angkat untuk menjabarkan narasi tersebut menurut saya tidak cocok. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Ustadz. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu adalah kaum pemeluk agama yang bersaudara dan bukan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. NKRI harga mati. Merdeka.